Salam dan bahagia. Saya Oviana Listianingrum, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan jurnal 2 mingguan saya, bagaimana peristiwa yang mengubahkan kehidupan saya, peristiwa yang challenging tentunya, dan melepaskan setiap pemahaman saya yang dulu menjadi pemahaman yang baru setelah saya merefleksikan kegiatan pada modul 1.2. Saya merasa bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini belum terdiferensiasi dengan baik, belum menyesuaikan dengan kebutuhan murid, di mana kebutuhan setiap manusia, setiap insan, setiap murid kita adalah kebutuhan untuk mereka dapat merdeka. Tetapi ketika saya tidak membuat pembelajaran saya atau gaya mengajar saya secara terdiferensiasi, saya rasanya mengukung mereka di dalam satu pemahaman, satu garis, ataupun satu lorong di mana ke depan itu adalah tujuan kegiatan pembelajaran saya atau tujuan hidup daripada mereka, tetapi saya hanya membatasi melalui satu pintu. Dan hal ini merupakan kekecewaan terbesar di dalam saya, dan saya berjanji ketika saya telah merefleksikan ini semua, saya berjanji saya akan menjadi seorang guru yang terus berproses dalam kehidupan saya, tentunya mendekatkan diri kepada siswa-siswi saya dengan apa adanya mereka, tanpa membatasi setiap pemikiran-pemikiran mereka, sehingga saya dapat mengarahkan tujuan hidup mereka kepada hal-hal yang benar. Dan melalui pembiasaan-pembiasaan itu, saya dapat mengungkapkan pada poin yang kedua adalah bagaimana perasaan saya. Saya merasa bahwa saya baru menemukan sesuatu dan rasanya adalah seperti memecahkan suatu permasalahan, sehingga saya membawanya ke dalam satu dimensi di mana kebahagiaan yang tidak terukur, kepuasan yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata, dan saya merasa bahwa saatnya adalah saat untuk bergerak, saat untuk berubah, saat untuk berani mengungkapkan hal-hal yang baik. Saya antusias dan penuh semangat ingin mencoba, karena saat ini kegiatan pembelajaran belum dimulai secara 100%. Saya rindu menerapkan di kelas saya ketika nanti semester awal apa yang menjadi hal-hal yang sudah saya terima, saya mau menyalurkannya, saya mau menjadi pipa yang selalu menyalurkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, sehingga kebermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pembelajaran apa yang saya dapat rasakan, apa yang berbeda. Awalnya saya berpikir bahwa ketika saya memberikan pembelajaran itu hanya tentang menyampaikan materi kemudian selesai, dan saya berharap bahwa setiap materi yang sudah saya sampaikan dengan jelas dan terstruktur itu dapat mereka pahami dengan baik, kemudian mereka menjawab pertanyaan dan hal-hal yang terkait dengan apa yang saya ajarkan. Dan sekarang ada perbedaan ketika saya berpikir terkait dengan kebutuhan, minat, kemudian gaya belajar setiap siswa, setiap individu di kelas saya. Tentunya saya harus menyesuaikan dan melakukan pendekatan kepada setiap mereka agar saya dapat memenuhi kebutuhan mereka secara individual. Dan saya berharap hal-hal kecil, langkah-langkah kecil itu dapat saya lakukan. Saya tidak mau berkata secara hal yang besar, muluk-muluk, tetapi pembiasaan-pembiasaan yang saya lakukan secara beruntun itu akan menimbulkan karakter pada saya dan yang akan mengimplementasikan di dalam kegiatan pembelajaran saya, sehingga murid melihat saya ada sesuatu yang berbeda. Nah, untuk penerapan ke depan, seperti yang saya sudah ungkapkan, pengembangan diri secara sederhana, tetapi rutin dikerjakan dan sangat konkret. Saya rindu melakukan refleksi harian, bagaimana melihat kembali, kemudian saya melihat apakah rencana-rencana ini yang sudah saya susun itu berhasil saya terapkan, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran saya dan bisa saya lakukan di dalam menulis jurnal harian.
Kemudian saya berkolaborasi dengan setiap rekan kerja, bahwa setiap daripada mereka adalah orang-orang yang uh, menurut saya bukan menjadi rival, bukan menjadi kompetitor, bukan menjadi seorang yang uh, bagaimana saya harus mendeskripsikan sebagai lawan dalam pekerjaan, tetapi saya rindu setiap orang yang saya temui, saya rindu memberikan kepada setiap dari mereka hal-hal yang kecil melalui senyum, sapa, salam, dan santun. Saya rindu melihat positif dalam diri mereka masing-masing, sehingga saya mengapresiasi apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, pencapaian-pencapaian kecil yang mereka telah berikan, dan saya rindu setiap hari saya melihat sisi positif daripada orang lain. Itu hal yang ingin saya rubah dalam kehidupan saya, sehingga saya tidak melihat apa yang menjadi negatif orang lain, tetapi saya memandang apa yang perlu saya pandang untuk saya apresiasi kepada orang lain tersebut. Sehingga kata-kata yang saya ungkapkan secara sederhana dapat membantu mereka mengatasi rasa kemungkinan mereka memiliki beban yang sangat berat. Tapi ketika saya datang dengan senyuman, saya datang dengan sapaan dan pujian, atau mengapresiasi kalimat apresiasi dalam diri mereka, itu membawa semangat kepada mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih, salam dan bahagia.